kesehatan, kekuatan untuk kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan memimpin ibadah kami ini mulai dari awal sampai kami boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Allah. Amin. Kita nyanyikan pujian kami sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati.
Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami ucap syukur atas kasih anugerah-Mu, dan kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Rasanya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami pada hari ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi buat kita semua, dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh sukacita, hari yang tidak pernah kita bayangkan kalau kita hidup sampai hari ini. Merupakan satu sukacita besar ketika hari ini kita bisa bertemu kembali. Adik-adik sekolah minggu Gereja Penuaian Full Gospel Sukun Malang, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul. Tuhan bisa berikan kesempatan untuk kita bisa berkomunikasi. Tuhan masih bisa berikan kesempatan untuk kita saling menyapa, baik langsung face to face atau mungkin dari media, dari komunikasi, dari alat-alat yang lain. Tetapi kita percaya bahwa yang paling utama itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Di kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah terang kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika kita belajar dan terus belajar, kita tinggal di dalam firman Tuhan itu, maka kita percaya bahwa masa depan kita akan menjadi masa depan yang cerah, bahkan masa depan yang penuh harapan. Adik-adik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Saya akan baca buat kita semua. Yang sedang pegang HP boleh buka, yang sementara di rumah yang pakai Alkitab, puji Tuhan silakan buka. Kita akan baca bersama-sama. Namun kakak di sini yang baca, adik-adik semua yang perhatikan. Oke, kakak akan baca buat kita semua. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan perikop Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa haki Allah. Ini adalah seruan isi hati Musa yang dia sampaikan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dia, bahwa Allah itu adalah tempat di mana dia bisa curhat, Allah tempat dia bisa sharing, Allah di mana dia datang kepada dia untuk memberikan satu jawaban. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Ini yang dialami oleh Nabi Musa. Kita juga mau mengalami dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita dikatakan bahwa kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Dengan perikop ini, dengan konteks ayat ini, saya memberikan satu tema, miliki hati yang bijaksana. Apa artinya bijaksana? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dia memberikan satu pengertian, yaitu selalu menggunakan akal budi. Yang kedua, orang yang bijaksana itu orang yang cermat. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang teliti. Ketika dia menghadapi masalah, persoalan, tantangan kehidupan, sehingga dia berikan satu kesimpulan di dalam pengertian bahwa akal budi adalah ketika kita menggunakan pemikiran yang sehat, kita menggunakan perilaku yang sehat dengan cermat, teliti,
di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu adik, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hati yang bijaksana? Bagaimana supaya terwujud firman Tuhan memiliki hati yang bijaksana? Ada 3 hal yang perlu kita ngerti dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama, berpikir sebelum berkata. Ini yang sering terjadi dalam setiap kehidupan kita, baik itu di dalam lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di saat kita membangun hubungan persahabatan. Seringkali sadar atau tidak, seringkali kita mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan, seringkali kita mengeluarkan sesuatu yang bukan selayaknya kita katakan. Kita maki, kata hujatan, kata olokan, kata fitnaan, kata ejekan, di mana kita tidak berpikir bahwa akan membuat seseorang tersinggung. Hari ini kita mau belajar adik-adik, kita harus memiliki satu pemahaman bahwa kita berpikir, kita harus terlebih dahulu berpikir sebelum kita berkata. Karena di dalam Amsal pasal 25 ayat ke-11 saya akan baca buat kita. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya ketika perkataan kita membangun, perkataan kita perkataan positif itu akan membangun. Tetapi ketika perkataan kita selalu menjatuhkan orang, maka mereka akan disakiti. Hal yang kedua, yaitu kita harus menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Ketika Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk hidup, jangan pernah kita sia-siakan waktu. Kita harus datang kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, cari Tuhan, menemukan Tuhan. Kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan, mari kita berikan kesempatan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita datang duduk di kaki Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban. Dan hal yang terakhir yaitu bagaimana supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Hal yang terakhir yaitu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sebab orang yang tinggalkan Tuhan hidupnya penuh kebimbangan. Orang yang tinggalkan Tuhan tidak memiliki masa depan. Orang yang tinggalkan Tuhan hidupnya selalu dikacau balaukan oleh dunia. Orang yang tinggalkan Tuhan, dia tidak ada ketenangan dalam hidup. Tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Untuk itu adik-adik dimanapun kalian berada, ingat satu hal. Ketika kita mau memiliki hati yang bijaksana, kita harus gunakan waktu itu dengan baik. Kita harus memiliki perkataan yang positif, dan terutama kita harus tinggal di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita, dan kita harus belajar untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Kita doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah kita pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.